Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percaya hari ini sukacita yang menyala-nyala akan Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah firman-Mu menguatkan kami, terlebih hamba-Mu ini yang bukan siapa-siapa pakai hari ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dengan masih berdiri Bapak Ibu. Firman Tuhan akan kita bacakan bersama-sama. Tuhan bersabda dan kita bersama-sama menyambutnya dengan berdiri. Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat 28. Yohanes 1, 19, 28 kita baca bergantian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bersama, hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, sebelum saya memulai khotbah hari ini, saya pengen bertanya kepada kita, adakah dari jemaat hari ini yang ingat khotbah saya terakhir? Ada yang ingat enggak Bapak Ibu? Terakhir saya khotbah tentang apa? Temanya. Kalau enggak ingat temanya, intinya deh. Ada yang ingat Bapak Ibu? Kalau hari ini kan khotbahnya sukacita yang menyala-nyala. Sebelumnya ada yang ingat? Enggak usah takut salah, ini bukan ujian nasional. Anyone, come on. Saya berharap ada yang mendengarkan firman Tuhan dan mengingat dalam hatinya ya Tuhan. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang ingat temanya, saya pengen tanya sekali lagi, ada enggak bagian yang Bapak Ibu ingat dari khotbah pada waktu itu? Bagian tertentu saja. Ada? Penagih hutang ya. Oke, thank you Ibu untuk, boleh maju ke depan Ibu. Silakan maju ke depan dulu Ibu. Iya, saya hampir sedih loh Bapak Ibu, nggak ada yang ingat khotbahku. Silakan maju dulu ke depan, kita kasih apresiasi dulu dong. Ada yang ingat ya. Iya, Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mengingat firman Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya disampaikan, tapi benar kita ingat menjadi rema dalam kehidupan kita. Ini yang membuat hati kita bersuka cita. Dan hari ini saya memberikan satu apresiasi buat yang ingat firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dong buat yang ingat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Ibu, sudah ingat firman Tuhan hari ini, silakan duduk. Terima kasih Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu perhatikan. Tema khotbah kita adalah berbicara mengenai sukacita. Sukacita yang menyala-nyala. Tahukah Bapak Ibu sebagai manusia ternyata kita seringkali menempatkan sukacita kita kepada hal-hal yang bersifat materi, betul?
Hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ini sudah penghujung tahun 2023. Bapak Ibu, biasanya orang akan mereview hidupnya. Apa sih kira-kira prestasi yang sudah saya lakukan selama 12 bulan belakangan? Apakah gaji sudah naik? Apakah karir sudah naik? Apakah cicilan rumah sudah selesai? Ada hal-hal materialistis yang membuat kita menggantungkan sukacita kita kepada benda-benda atau barang-barang itu. Nah, hari ini kita mau belajar, ternyata sukacita yang Tuhan mau bukanlah berasal dari hal-hal lahiriah. Kita belajar dari satu sosok yang bernama Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, sebelum Yesus datang, Yohanes sudah duluan datang. Ini adalah mamanya Yesus dan mamanya Yohanes itu saudaraan. Ya, jadi Yesus dan Yohanes ini sepupuan. Yohanes lahir terlebih dahulu sebelum Yesus. Itu kenapa pada waktu Maria datang mengunjungi Yesus, di situ terjadi, ya, ada mujizat Tuhan di situ. Dan pada waktu itu Yohanes melayani dan dia sudah punya banyak murid, dia sudah punya banyak pengikut. Sudah ada banyak orang yang dibaptis lewat pelayanan Yohanes. Ini kalau hamba Tuhan zaman sekarang ini mungkin hamba Tuhan yang sangat karismatis, sangat berwibawa. Kalau dia khotbah banyak orang dibaptis. Saking dahsyatnya pelayanan Yohanes, orang datang kepada dia, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang orang-orang non-Yahudi pun datang untuk dibaptis. Lalu mereka bertanya, ini orang luar biasa, ini emang siapa sih? Mereka menanyakan kepada dia, siapakah engkau? Perhatikan Bapak Ibu. Siapakah engkau? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan identitas. Siapa namamu? Bukan. Mereka sudah tahu namanya Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis, engkau ini siapa sih sebenarnya? Kok pelayananmu bisa sehebat ini? Apakah engkau Mesias? Bapak Ibu, kalau saya ditanya begitu, siapa sih kau ini sebenarnya William? Apakah engkau Mesias? Otomatis saya bilang, iya. Kenapa? Bapak Ibu tahu nggak, Mesias itu adalah raja yang selama ini dinanti-nantikan. Raja yang selama ini ditunggu-tunggu 500 sampai 600 tahun yang lalu, Yesaya sudah ngomong, akan datang seorang raja yang bisa menyelamatkan orang Israel. Lalu orang Israel sekarang tanya, apakah engkau raja itu? Hai Yohanes. Lalu dia katakan, jawabannya di situ apa Bapak Ibu? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ini luar biasa saudara. Dalam melayani Tuhan, Yohanes berani mengatakan, aku ini bukan Mesias. Seringkali ketika kita melayani Tuhan, kita lupa bahwa sebenarnya yang harus dinaikkan adalah Mesias. Bapak Ibu sadar nggak hari ini ketika kita menyembah Tuhan, hari ini ketika kita beribadah, apakah yang kita lihat si pengkhotbah, apakah yang kita lihat lagunya, apakah yang kita lihat adalah puji-pujiannya, atau kita melihat ada nama Tuhan yang harus ditinggikan hari ini. Yohanes memiliki prinsip dalam hidupnya bahwa bukan aku yang harus kelihatan. Ketika orang memuji dia dan punya kesempatan untuk meninggikan diri, dia katakan jangan, aku bukan Mesias. Dan dalam ayat ke-27 dikatakan, membuka tali sendalnya pun aku tidak layak. Saudara, dalam ibadah hari ini, apakah Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan atau menikmati dekorasinya? Apakah Bapak Ibu merasakan dan menyembah Tuhan atau sedang berusaha mencari kepuasan hati lewat lagu-lagu dan dekorasi tampilan ibadahnya? Kalau seandainya kita datang ke gereja untuk memuaskan hasrat kita sendiri, tanpa hati seorang hamba seperti Yohanes Pembaptis, maka pertanyaannya siapakah Tuhan yang sebenarnya? Apakah masih Tuhan atau saya?
Ayat ke-27 Yohanes mengatakan, dialah Mesias yang datang kemudian setelah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu tahu pekerjaan membuka tali kasut, tali sendal di zaman Israel itu adalah pekerjaan dari para budak. Jadi orang-orang yang tidak punya gaji, tidak berhak atas hidupnya sendiri, orang-orang yang ditangkap dan kemudian dijadikan tawanan, itulah yang dijadikan pembantu, budak, slave. Dan Yohanes mengatakan, untuk menjadi budaknya pun aku tidak layak. Betapa rendah hatinya seorang Yohanes Pembaptis ketika melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu harus memiliki dasar kerendahan hati. Kalau tidak rendah hati, tidak bisa kita melayani Tuhan. Di dalam bahasa aslinya katanya seperti ini, aku ini tapeinos, rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti ketika dikatakan ayo pelayan, aku gak bisa. Ayo melayani itu, aku gak mampu. Itu bukan rendah hati Bapak Ibu, itu rendah diri. Tapi rendah hati, tapenos di sini, kerendahan hati itu tampil apa adanya, tidak dibuat-buat. Tidak perlu pakai masker dan topeng. Katanya seperti, not rising far from the ground. Jadi ini tanah, Bapak Ibu ini tanah, rendah hati itu kita tidak di tanah, tapi tidak di atas. Kita tidak rendah diri, tapi juga tidak meninggikan diri. Tampil apa adanya. Itulah modal Yohanes Pembaptis ketika melayani Tuhan. Kita membaca ayat yang ke-20 bersama-sama. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-20. Satu, dua, tiga ya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Bapak Ibu di masa-masa sekarang ini, di masa kampanye orang banyak cari suara. Saya yakin ini kalau Yohanes Pembaptis lahir di zaman sekarang, ini pasti otomatis minimal jadi gubernur ini. Kenapa? Karena pengikutnya banyak. Followersnya banyak sekali. Orang-orang yang mengikuti dia, kagum kepada dia dan mengikuti ajaran itu luar biasa banyaknya. Tapi perhatikan, meskipun dia punya banyak pengikut, dia hanya mengikuti satu orang. Perhatikan Bapak Ibu nih. Meskipun Yohanes punya banyak pengikut, dia hanya mengikuti satu orang. Katanya seperti ini, dia yang akan datang daripadaku. Perhatikan kalimat itu. Dia yang akan datang daripadaku. Tugas Yohanes Pembaptis ketika ditanya apa? Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu aku. Orang yang teriak-teriak di padang gurun yang disampaikan Nabi Yesaya 500 tahun yang lalu. Katanya luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kemarin kami habis di gereja ada jemaat yang menikah Bapak Ibu, pemberkatan pernikahan. Jadi pengantin dua-duanya maju lewat karpet merah. Bapak Ibu perhatikan, ada orang yang mempersiapkan jalan dan mempersiapkan karpet merah. Kenapa? Ketika orang yang menjadi aktor utamanya mau lewat, jalan harus dipersiapkan. Ya, jalannya harus dipersiapkan, jalannya harus benar. Dan ketika aktor tersebut datang, maka ladang pelayanan harus siap. Makanya saya lihat kemarin Bu Eva dan Bu Teti itu mereka mempersiapkan jalan untuk pengantin sudah seperti Yohanes Pembaptis itu. Terima kasih untuk pelayanannya ibu-ibu ya. Bapak Ibu seperti itulah pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan jalan buat Tuhan ya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita melayani, apakah kita mempersiapkan jalan atau tidak? Mempersiapkan jalan itu artinya sebelum Tuhan datang sudah banyak orang yang bertobat lewat pelayanan saya. Ada berapa banyak orang yang bertobat lewat pelayanan seorang William?
Itulah tugas kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya ingin ingatkan kepada kita semua di bulan-bulan Desember, biasanya gereja akan sibuk untuk mempersiapkan Natal, menyambut kelahiran. Perhatikan Bapak Ibu, kekristenan zaman sekarang ini bukan lagi menyambut kelahiran Yesus. Kita tidak lagi menyambut Yesus yang akan datang sebagai bayi. Itu sudah kejadian 2000 tahun yang lalu. Sudah disambut oleh gembala, sudah disambut oleh orang Majus dari timur. Itu sudah selesai kasusnya. Kelahiran Yesus sudah terjadi. Lalu apa yang mau kita sambut? Lewat momen Natal di tahun ini. Mari Bapak Ibu nanti sambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai raja dan sebagai hakim. Yohanes mempersiapkan jalan. Saya pun sebagai pelayan Tuhan juga mempersiapkan jalan. Bukan lagi kelahiran bayi, tapi kelahiran, kedatangan seorang raja dan seorang hakim. Pertanyaan ini, pertanyaan orang Farisi, pertanyaan orang Yahudi yang ditanyakan kepada Yohanes. Siapakah engkau? Yohanes jawab, aku bukan Mesias. Aku bukan aktornya. Sekarang Bapak Ibu, pertanyaan ini saya ajukan kepada kita. Siapakah engkau ketika melayani Tuhan? Ayat ke-27 saya bacakan untuk kita. Yaitu dia yang datang daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, ketika kita menghormati seseorang, ketika kita mengagumi seseorang, maka apapun yang dikatakan oleh orang itu kita akan ikuti. Ya. Tapi Yohanes mengatakan bahwa bukan aku orang yang kamu cari. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 10a katanya seperti ini. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Lalu apa yang menjadi upah seorang Yohanes Pembaptis ketika dia melayani Tuhan? Apa yang membuat Yohanes Pembaptis tetap stay dan setia melayani Tuhan? Meskipun dia akhirnya menolak untuk dikagumi. Menolak untuk dihormati. Perhatikan ayat ini. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jadi sukacitaku itu bukan karena ucapan terima kasih dari luar. Sukacitaku ketika melayani bukan karena dipuji OWL-nya bagus. Itu dari luar. Sukacitaku ketika melayani Tuhan bukan karena terima kasih atas pelayanan hari ini. Terus kalau nggak dibilang terima kasih kita nggak bersukacita. Bagus pelayanan hari ini. Terus kalau nggak bagus kita nggak bersukacita. Itu semua dari luar saudaraku. Tapi sukacita yang membuat kita bisa bersukaria adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di luar. Coba katakan samping kanan kirinya, di dalam bukan di luar. Sukacitanya dari dalam Bapak Ibu. Di dalam Tuhanlah kita bersukacita. Dua hal yang membuat Yohanes Pembaptis bisa bersukacita. Yang pertama, karena kita mengenakan pakaian keselamatan. Apa itu pakaian keselamatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di bulan-bulan Desember di beberapa gereja tradisional, itu biasanya ada namanya Minggu Hamamate. Jadi Minggu Hamamate ini adalah minggu di mana kita mengenang orang-orang keluarga kita yang sudah meninggal. Dan di minggu inilah biasanya kita semacam refleksi untuk mengingat saudara keluarga yang telah meninggal itu. Kemarin ketika kami melayani beberapa jemaat Tuhan,
Saya sangat tersentuh dengan kesaksian salah seorang ibu. Dia mengatakan setiap bulan 12, Cuan tahu, orang-orang sukacita Natal. Tapi saya justru bersedih. Karena di bulan 12 lah suami saya meninggal. Bapak Ibu bayangkan, kita semua bulan 12 happy, pikirkan, wah mau bikin dekor apa, mau jalan-jalan kemana. Tapi ada seorang ibu yang kemudian di bulan 12 dia katakan, saya sedih. Tidak bisa saya menikmati sukacita Natal itu. Karena di tanggal inilah, di bulan 12 ini, orang yang saya kasihi meninggal dunia. Setiap bulan 12 Bapak Ibu. Bahkan saya tidak punya tulang. Tulang-tulang saya terasa lemas setiap kali saya mau ke gereja. Firman Tuhan hari ini mengatakan, akhir tahun ini, Bapak Ibu jangan bersedih atas keluargamu yang sudah meninggal. Karena Yesaya pasal 61 ayat 10 mengatakan, Tuhan sudah memberikan kepada dia pakaian keselamatan. Orang-orang yang sudah pergi mendahului kita, sudah diberikan Tuhan keselamatan. Jadi jangan bersedih atas orang yang sudah mendahului. Dia sudah diselamatkan Tuhan. Lalu hal kedua yang membuat seorang Yohanes bisa bersuka cita adalah Tuhan menyelubungi tubuhku dengan jubah kebenaran. Halo Bapak Ibu, selama 12 bulan ini bagaimana kehidupan kita, bagaimana prestasi kita sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kenaikan karirmu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Apakah gaji yang kita dapatkan sesuai dengan kebenaran atau tidak? Apakah kehidupan kita yang sedang meningkat ini sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan atau tidak? Jika ya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena jubah kebenaran itu, kemampuan kita untuk hidup benar itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang membuat hati kita bersukacita. Mari kita refleksi Bapak Ibu ya, selama 1 tahun ini. Waduh, apa nih yang membuat hidup saya kacau? Cek satu persatu Desember, Februari, Maret. Apakah kita sudah hidup benar atau tidak? Benar dalam menjalankan usaha, benar dalam menjalankan pekerjaan, benar dalam menjalankan keluarga, benar sebagai bawahan, benar sebagai pimpinan. Jubah kebenaran yang menjadi standar kebahagiaan kita. Jika kedua hal ini kita miliki, maka marilah kita bersukacita dan terus-menerus memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Josh Frederick Handel adalah seorang pianis, seorang komponis dan seorang musisi yang sangat terkenal di zaman Renaissance. Beliau menciptakan satu buah notasi lagu yang sangat familiar dan kita nyanyikan sebelum firman Tuhan hari ini. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, la, si, do. Ini yang kemudian kita nyanyikan dengan lagu Joy to the world, the Lord is come. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam notasi-notasi yang diciptakan oleh Handel, dia menggunakan satu notasi yang sangat baik sekali. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, la, si, do. Ada satu makna yang dia mau sampaikan lewat notasi lagunya Bapak Ibu. Dari satu tinggi, turun sampai ke bawah. Dari do tinggi, Yesus turun ke dunia sampai do yang rendah. Setelah Yesus selesaikan pelayanannya, maka Yesus naik kembali. Sol, la, si, do.
Itulah sukacita yang ingin disampaikan, bahwa Yesus ada di atas. Tapi kemudian dia turun ke dunia, menyelamatkan kita semua, memberikan sukacita, dan kemudian dia naik lagi ke sorga. Sukacita, berbahagialah karena cuma Tuhannya orang Kristen yang mau turun dari tahtanya. Cuma Tuhannya orang Kristen yang mau turun untuk menyambut orang berdosa. Cuma Tuhannya orang Kristen yang mau inkarnasi menjadi manusia. Bersukacitalah dan bergembiralah. Amin. Saya mengajak semua jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama sambil bersukacita. Karena Tuhan telah memberikan jubah keselamatan kepadaku. Dalam Yesaya 61 ayat 10. Tuhan juga yang memberikan kepadaku kebenaran. Sehingga aku bisa bernyanyi dengan bersukacita. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama kita bersyukur. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama. Perempuan saja ayat yang kedua. Bersoraklah terus, bersorak. Laki-laki ayat yang ketiga. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, amin. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tetap berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memampukan kami 1 tahun ini untuk hidup benar. Mampukan kami juga untuk 1 tahun ke depan hidup benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa kami harus hidup dengan rendah hati. Ketika kami melayani-Mu, kami tidak ingin terlihat Tuhan. Tutupi kami dengan sayap kasih kuasa Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, ketika pujian disampaikan, ketika musik berkumandang, hanya Yesus Kristus saja yang nampak di gereja ini. Hanya Tuhan saja yang kelihatan. Biarlah kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera bagi kami dan sukacita bagi kami yang tinggal di dunia ini. Ini doa kami, syukur kami kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.